Pas merah lewat. Pernah tapi kayak dosa ya gue. Astagfirullahaladzim. Untung gak ada yang lihat. Ustaz Hanan. Oh ya mirip. Makanya masker yang utuh gitu. Ninja. Jadi kalau yang gak gitu sih. Ini bukan pelajaran yang baik. Yang jelas Allah maha Nah berarti kan kita bawa tauhid kemana-mana. Kadang-kadang saya sering lihat tuh ada orang yang bikin hal yang positif di jalan, itu kebawa aura positifnya, terus secara emosional semua jadi tenang itu ke belakang-belakang loh. Misalnya di depan, yang paling sering tuh ada ibu-ibu nyebrang, yang di depannya hazard terus gini-gini kan. Walaupun dia cuman hal sepele, tapi di belakang tuh kebawa, oh ya udah nggak apa-apa deh, silakan. Terus yang bikin gitu itu tuh ada kepuasan gak sih? Kita yang kayak gitu-gitu kayak ngerasa jadi orang baik seketika gitu kan ya. Wah gue baik juga ya sih. Jadi kayak sepanjang jalan mungkin 10 menit setengah jam ke depan kita tuh bakalan nyetirnya jadi positif. Gara-gara nolong orang, Allah nolong kita. Nolong orangnya membuat dia mudah menyeberang, Allah nolong kita bikin kita happy. Happiness dari kebaikan kan. Siapa yang berbuat baik kan dapat tuma'ninatul qalb, dapat ketenangan hati. Jadi kita kayak ngerasa, wes alhamdulillah jalan lagi. Siapa lagi ada, wah tolongin lagi gitu ya, tolongin ya siapa aja deh, tapi jangan nyari-nyari masalah. Ibu ada masalah sih, kasih tahu saya. Enggak, orang bukan mau nyebrang juga lagi nungguin angkot kan ya. Ngapain ibu nyebrang dong. Enggak, saya enggak nyebrang kan saya udah nungguin dari tadi. Jangan maksa. Kayak senyum pas berpapasan sama orang lain. Kebayang pas dia melototin, kita senyumin, pasti dia malu. Malu pasti. Paling ringan dia malunya tutup kaca pergi. Atau dia tadi melotot terus tadi melotot tiba-tiba senyum. Berarti kan kita udah merubah orang kan. Gak pakai kata-kata loh. Dan itu harus kayak ya dibiasain aja semampu kita. Jangan menganggap Hanan itu udah suci ya. Nanti ketemu di jalan, Ustadz. Kemarin Ustadz yang ngajarin. Ya mungkin waktu itu pas saya lagi khilaf. Masa Ustadz gak boleh salah kan ya. Nabi kalau keliru terus gak jadi Nabi lagi kan enggak. Ustadz gak mau panggil Ustadz lagi loh. Ya gak apa-apa sih. Manggil Gus aja. Sama aja. Atau manggil Habib, bahaya, dosa. Nabi pernah keliru, tapi bukan berarti, katanya Nabi tapi kok keliru. Ya manusia, tapi berusaha memperbaiki lagi. Cuman kalau Nabi beda sama kita gak berbuat dosa, bukan salah, keliru. Kalau salah sengaja, kalau keliru maksudnya baik tapi ternyata Allah gak ridho, Allah pengennya yang lain. Oh berarti keliru. Kayak Nabi nongkrong bareng sahabat miskin, terus Nabi bangun duluan karena pengen ngeladenin orang kafir Quraisy yang kaya. Allah gak ridho, kata Allah, tetaplah kamu bersama orang-orang yang banyak mengingat Allah. Janganlah kamu berdiri sebelum mereka berdiri. Oh keliru gitu-gitu. Jadi perilakulah. Yang jelas salah satu ayat yang Allah muji-muji Nabi itu bukan ibadahnya. Coba mungkin saya hafalannya gak bagus ya. Ada gak sih ayat bahwa Nabi itu dipuji oleh Allah karena ahli ibadah yang luar biasa? Mungkin ada. Tapi bahasanya sampai ada kata azim enggak? Enggak ada. Ada pujian dalam bentuk kata abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Berarti Nabi Muhammad itu ahli ibadah. Cuman enggak sampai bilang azim. Yang dibilang azim apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar memiliki khuluq. Khuluq itu behavior, khuluq itu attitude, azim. Azim itu berarti dalam segala hal. Kepada siapapun, bahkan saking azimnya, kepada musuh aja akhlaknya baik. Apalagi kepada teman, apalagi kepada keluarga. Nah kita kadang-kadang saking lemahnya kita, kadang kepada keluarga aja belum baik. Apalagi kepada orang lain, apalagi ngomongin kepada orang yang berbeda, bukan musuh, cuman berbeda. Beda hashtag, udah gak bisa baik. Berarti kan belum azim ya. Ya gak apa-apa beda hashtag, yang satu, yang satu dua. Ya terserah, yang penting kita jaga akhlak. Jangan sampai gara-gara beda hashtag langsung pakai celaan, langsung pakai hinaan. Kalau kita dihina Ustadz, jangan dibalas. Bukankah Allah yang bilang, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik, sehingga faidza bainaka wa baina adawah ka'annahum waliyun hamim. Di antara kamu dengan orang-orang yang memusuhi kamu itu tiba-tiba menjadi waliyun hamim, malah dia yang belain kita. Ini akhlak, ini tren, dan dimulai dari kota Bandung. Siap insya Allah?
Jadi dimulai dari masjid, kemudian kota Bandung. Bandung ini jadi beranda kebaikan di seluruh Indonesia. Jadi teras kebaikan di seluruh Indonesia. Dari teras Bandung ini nanti akan tersebar di setiap pojok-pojok negeri di seluruh Indonesia. Dimulai dari anak-anak Bandung. Saya percaya itu karena emang takdir kota Bandung dan warganya adalah mudah-mudahan jadi trendsetter atau sunnatan hasanah. Orang yang diikuti, qudwah dalam kebaikan. Ini nih yang saya sebut pesan _ trend. Behaviornya yang kita rubah. Mungkin materi malam ini ditunda ya. Jadi pekan yang akan datang. Saya mau ngomong apa malam ini? Saya mau bawa oleh-oleh dari Palu itu sebetulnya tentang masalah ini. Musahabatus solihin. Musahabatus solihin. Mengakrabi orang soleh. Itu yang saya dapat kemarin dari Palu. Kalau bab sabar, bab musibah, insya Allah udah sering dibahas. Tapi musahabatus solihin itu yang saya dapat gara-gara emang program. Kan Palu itu event para ustadz Nusantara yang tergabung. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Ustadz Nusantara itu yang satu grup yang kita bikin di Batam. 4 tadinya namanya Fantastic Four. Karena berempat, terus jadi itu lucu-lucuan sih, nggak fantastis sih sebetulnya biasa aja, sosok gaya gitu, Fantastic Four. Tapi karena udah nambah jadi Avenger. Sekarang ada 8 ustadz nih, ustadz-ustadz lighting kita yang muda, kita samain dulu persepsi dakwah kita. Nah kita punya program bikin event Palu sekaligus untuk menghibur warga Palu yang habis kena musibah dulu. Nah event ini difasilitasi sama teman-teman Sapma dan beberapa komunitas anak muda sehingga kita nyebutnya Smile, Share Smile, kolaborasi pemuda namanya. Biar membiasakan anak-anak muda ini berkolaborasi. Akhirnya datanglah ustadz-ustadz Nusantara.